Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri semuanya kelas 6A dan kelas 6B, selamat Pak Amir ucapkan karena santri semuanya telah naik ke kelas 6. Dan mudah-mudahan di rumah saja santri semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di tahun ajaran baru 2020-2021 untuk PAI di kelas 6 itu bertemu dengan Pak Amir. Waktu santri semuanya kelas 4 juga pernah bertemu dengan Pak Amir ya. Jadi Pak Amir tidak perlu lagi untuk memperkenalkan diri. Santri semuanya kelas 6 langsung saja untuk mempersingkat videonya biar durasinya tidak terlalu panjang dan tidak memakan banyak kuota internet. PAI kelas 6 tahun ajaran 2020-2021. Pelajaran 1, indahnya saling menghormati. Kompetensi dasarnya 3.1 memahami makna Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Ini aspek pengetahuan. Kemudian 4.1.1 membaca Quran surat Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Ini aspek keterampilan. 4.1.2 menulis Quran surat Al-Kafirun dengan benar. 4.1.3 menunjukkan hafalan Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Ini semuanya yang 4.1.1 sampai 4.1.3 adalah aspek keterampilan. Buku pegangan yang akan digunakan 1 PAI kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti Pak Amir akan share softfile berupa PDF di Google Classroom ya. Kemudian yang kedua PAI kelas 6 terbitan Erlangga. Ini santri semuanya sudah memilikinya. Lanjut ke slide berikutnya ya. Oke. Membaca dan menghafal Quran surat Al-Kafirun. Di sini Pak Amir akan menyampaikan cara membaca yang benar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu diingat ketika membaca millah itu nggak boleh terlalu panjang, cukup 2 ketukan. Biasanya di sini banyak santri yang lupa. Kemudian ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Yang perlu dipahami santri ketika membaca atau mengucapkan Qul, makhrajnya atau tempat keluarnya huruf Qaf itu di leher atau tenggorokan yang bagian atas. Qul itu ya, nyeklok seperti itu. Kemudian ya ayyuha, ya ayyuha. Ini yang perlu dipahami. Ya ayyuha. Di situ ada alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Maka hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil. Cara membacanya dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat. Ya, seperti itu ya, dihitung 1 sampai 5 atau diketuk. Seperti itu. Kemudian ayyuhal, ayyuhal. Di situ ada ya yang bertasydid. Maka dibacanya menekan ayyuhal. Dan ha, makhrajnya ha itu di pangkal tenggorokan. Ha, seperti itu. Qul ya
ayyuhal kafirun. Untuk kafnya dibaca 2 ketukan, kafirun. Itu juga sama ya, dua ketukan atau 2 harokat saja. Kemudian ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Ini juga sama, lanya ada alif, maka disebut lam alif. Yang huruf sebelumnya berharokat fathah, bertemu dengan hamzah a'budu, tetapi tidak di dalam satu kalimat. Maka hukum bacaannya sama dengan mad wajib mutasil, dibaca 2,5 alif atau 5 harokat. Ini kalau ini disebut mad jaiz munfasil. Kalau tadi mad wajib mutasil, kalau ini mad jaiz munfasil. Dibacanya panjang ya. La, dihitung 1 sampai 5. La a'budu. Untuk makhrajnya ain itu di tengah-tengah tenggorokan, di tengah-tengah tenggorokan, tengah-tengah sini. La a'budu ma ta'budun. Seperti itu ya santri semuanya. Kemudian ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Ini juga sama, wala antum. Ini ada mad jaiz munfasil seperti di ayat yang kedua, la a'budu. Kemudian antum ada nun mati bertemu dengan ta. Hukum bacaannya adalah ikhfa. Dibacanya samar-samar atau mendengung. Antum, seperti itu. Kamu antum a. Ini juga sama, makhrajnya ain jangan sampai lupa. Kemudian di belakang juga ada ma'abud. Ini juga mad jaiz munfasil. Kemudian lanjut ke ayat yang keempat, wala ana abidum ma'abattum. Wala ana, wala ini wala ana. Ini juga sama, ada alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah, kemudian bertemu dengan hamzah, tidak di dalam satu kalimat. Maka disebut apa tadi? Mad jaiz munfasil. Hukum bacaannya sama. Ana ini enggak dibaca panjang, enggak dibaca ana, enggak seperti itu ya. Ini dibacanya cepat. Ana, seperti itu. Wala ana abidum ma'abattum. Abidum, bidun ya. Ini ada domah tanwin, ada tanwin bertemu dengan mim. Ini hukum bacaannya apa? Idhom bi gunnah. Hurufnya ada yanmu, yanun mim wawu. Dibaca sama, dibaca melebur dengan dengung. Abidum ma'abattum. Apalagi mimnya juga ada tasdidnya, mim bertasdid atau bacaan gunnah ya. Kemudian abattum, harusnya kan ngabadatum, tapi karena tanya itu bertasdid maka langsung dibaca ngabattum. Seperti itu ya santri semuanya. Tidak lagi ada qalqalah. Ngabattum. Kemudian lanjut ayat yang kelima. Wala antum abiduna ma a'bud.
Ini sama wala antum, hukumnya seperti tadi ayat ketiga, karena memang di surat Al-Kafirun ayat yang ketiga dan kelima itu sama persis gitu ya, plek jiplek, saudara kembar. Kemudian yang perlu dipahami sama ya belakangnya ya, yang belum Pak Amir sampaikan, a'bud itu ada kol-kolah, jadi bacanya memantul. Huruf qalqalah ada toko bajada, nah, itu memantul ya. A'bud seperti itu. Kemudian ayat yang terakhir, ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Itu yang perlu dipahami, waliyadin. Kadang santri bingung karena ianya nggak ada titiknya. Ini mungkin ya kadang memang di Al-Quran cetakan A ada titiknya, cetakan B nggak ada titiknya, tapi tetap dibaca ya waliyadin. Itu seperti itu untuk cara membaca Quran surat Al-Kafirun. Pak Amir ulangi secara utuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kurang lebih seperti itu ya santri-santri kelas 6 semuanya. Kemudian kita menghafal yang sering keluar di ujian itu maknanya atau artinya ya santri semuanya. Pak Amir yakin untuk santri-santri kelas 6 semuanya surat Al-Kafirun pasti sudah hafal di luar kepala. Tinggal ditambah membacanya yang benar juga pasti sudah benar karena ada guru tahfidz ya. Kemudian menghafal, kita bareng-bareng menghafal maknanya atau artinya. Cara menghafalnya Pak Amir selalu mengajarkan diulang-ulang 7 kali. Contohnya seperti ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Diulang 7 kali. Katakanlah hai orang-orang kafir. 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 Nanti sampai hafal sendiri. Kemudian lanjut ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. La a'budu, aku tidak akan menyembah, ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Ini diulang-ulang sampai 7 kali. Aku tidak akan menyembah, 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 aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, apa yang kamu sembah, apa yang kamu sembah, sampai 7 kali sampai santri semuanya hafal sendiri. Kemudian ayat yang ketiga biar cepat langsung saja artinya ya santri semuanya ya. Kemudian lanjut misalnya ayat ketiga, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Itu diulang sampai 7 kali dan seterusnya sampai ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 maaf, diulang 7 kali sampai ayat yang ke-6. Itu untuk menghafal. Pak Amir harapkan santri semuanya belajar di rumah. Pertama, belajar cara membacanya yang benar, yang seperti Pak Amir ajarkan tadi. Kemudian menghafalkan
suratnya yang Arab, berbahasa Arab, dan juga artinya yang berbahasa Indonesia. Caranya seperti yang Pak Amir sampaikan, diulang-ulang 7 kali. Kemudian selanjutnya menulis Quran surat Al-Kafirun. Ya, menulis Quran surat Al-Kafirun. Ini sudah Pak Amir tuliskan cara menulis Quran surat Al-Kafirun yang betul ya. Tapi walaupun tulisannya mungkin kurang begitu bagus. Itu nanti ini sebagai tugas santri semuanya dikumpulkan di Google Classroom. Santri semuanya menulis surat Al-Kafirun. Nanti difoto, diupload di Google Classroom. Nulisnya seperti yang Pak Amir contohkan. Di buku kan ada garisnya. Nanti santri semuanya menulis di atas garisnya. Mengikuti garis. Nanti biar jelas mana yang di atas garis, mana yang di bawah garis. Begitu ya santri semuanya. Jadi tugasnya hanya satu, cukup menuliskan Quran surat Al-Kafirun, nanti diupload. Untuk pertemuan kali ini atau pertemuan pertama ini Pak Amir cukupkan terlebih dahulu ya santri semuanya. Santri semuanya ingat-ingat yang Pak Amir sampaikan, membaca, menghafal, dan menulis Quran surat Al-Kafirun. Oke, Pak Amir akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.